Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi misalnya para sahabat-sahabat agnia, mereka berlomba-lomba menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adalah Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Beliau mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa 1.000 dinar, 1.000 keping emas, ya, atau sekitar 4 kilogram emas, ya, atau mungkin setara dengan lebih dari 2 miliar rupiah, ya, tergantung kursnya, bukan tergantung berapa kita nilai satu gram emas, ya lebih sekian miliar rupiah. Selain itu, Sayyidina Utsman bin Affan juga menyerahkan 400 ekor unta lengkap dengan pelananya. Ada mengatakan hampir 900 ekor unta. Ada mengatakan 400 ekor unta lengkap dengan pelananya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, luar biasa. Ini karena ketika disuruhkan oleh Rasulullah SAW, mereka menyambut dengan luar biasa. Ya, nanti kita akan gambarkan bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan itu kemudian menyerahkan itu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya, Utsman membawa 1.000 keping emas, ya, di bajunya, ya, lalu kemudian menyerahkan di pangkuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya Rasulullah untuk kepentingan jihad fisabilillah, 1.000 keping emas, ya, luar biasa, ya. Dan karena infak yang begitu besar yang diberikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, untuk jihad fisabilillah, maka lihat apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma dharra Utsman ma amila ba'dahu. Gak ada yang membahayakan bagi Utsman apapun yang dilakukan sesudah hari ini. Maksudnya karena dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu laka ya Utsman ma astarta wa ma a'lanta wa ma akhfaita wa ma huwa kainun illa an taqum as-sa'a. Ya, semoga Allah mengampunimu wahai Utsman, apa yang kau rahasiakan, apa yang kau tampakkan, apa yang kau sembunyikan, serta apapun yang terjadi hingga hari kiamat. Allahu akbar. Ini orang tuh kalau, ya maaf ya, ini kalau orang amal solehnya udah dalam tanda petik, ya, berlebih gitu kira-kira gitu, ya, maka Rasulullah SAW melihat kalimat ghafarallahu laka ya Utsman ma asrarta wa ma a'lanta wa ma akhfaita wa ma huwa kainun ila an taqum as-sa'a. Ya, semoga Allah mengampunimu. Jadi karena Rasul tahu ini yang diajak bicara adalah Utsman bin Affan. Artinya Utsman itu nggak mungkin melakukan kemaksiatan yang besar, nggak mungkin. Kalau dosa, yang namanya manusia pasti melakukan dosa. Tapi Allah udah pasti ampuni itu dosa-dosa. Jadi sampai begitu gitu. Sampai kalaupun ente melakukan dosa, kira-kira di bahasa kasar lagi, maaf ya. Bahasa kalaupun Utsman melakukan dosa di masa depan tuh, ya, maka Allah udah ampuni. Ma dharra Utsman ma amila ba'dal. Enggak ada yang membahayakan Utsman. Ya, maksud membahayakan itu bukan bahaya, tapi kemudian tidak ada yang kemudian membuat Utsman itu terjerumus, terprosok dalam perbuatan dosa karena Allah udah ampuni. Karena Allah udah ampuni. Saking besarnya, ya, saking besarnya infak yang diberikan oleh Utsman bin Affan untuk jihad fisabilillah. Nah, begitu. Ya, karena kita tahu kan amal soleh juga menghapus berbagai macam dosa. Ya, yang sering kita pahami kan dosa yang telah lampau. Ini Utsman dosa yang akan datang. Masya Allah, ya, luar biasa. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Dan juga sahabat agni yang lainnya, ya, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu menyedekahkan 200 uqiyah emas, ya, atau setara dengan 6.200 gram, ya, lalu kemudian, ya, hampir sekitar 3 miliar rupiah, ya. Belum lagi tadi, ya, kalau Utsman bin Affan dengan sekian ratus ekor unta, itu mungkin nilainya sudah sekian miliar rupiah. Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan seluruh hartanya sebesar 4.000 dirham, ya, untuk dan Umar radhiyallahu anhu juga menyedekahkan setengah dari harta. Ya, Masya Allah. Nah, ini terkait dengan sedekahnya Umar dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab itu kemudian menceritakan, pada mengisahkan begitu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami bersedekah pada perang Tabuk pada saat itu. Ya, jadi Rasul memotivasi para sahabat, ayo infak, ya, untuk perang Tabuk ini. Maka Umar, maka Sayyidina Umar bin Khattab yang waktu itu lagi punya harta, sudah memiliki harta, waktu kemudian mengatakan, sekarang waktunya aku akan mengalahkan Abu Bakar jika memang aku dapat mengalahkannya pada suatu hari. Ya, aku kemudian datang, lalu kemudian Umar itu datang kepada Rasulullah SAW ketika mendengar Rasulullah SAW itu, ayo infak fisabilillah, jihad untuk jihad fisabilillah. Ya, Umar kemudian mendengar seruan dari Nabi SAW dan dalam hatinya kemudian mengatakan, ya, kali ini aku akan mengalahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ini bukan persaingan yang jelek, ya, tapi kemudian
apa namanya persaingan yang baik dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu. Di dalam hatinya Umar mengatakan, saya akan kalahkan nih Abu Bakar. Karena selalu sebelumnya kan Abu Bakar kalau infak sedekah jauh lebih banyak, jauh lebih besar pengorbanan, jauh lebih hebat ya daripada sahabat-sahabat kan. Maka Umar mengatakan demikian, aku akan mengalahkan Abu Bakar kali ini gitu. Karena apa? Karena pada saat itu Umar itu membawa setengah dari hartanya. Ya, aku kata Umar bin Khattab membawa separuh hartaku, aku bawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, melihat harta yang dibawa oleh Umar itu begitu banyak, ya maka kemudian Nabi SAW bertanya kepadaku, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu ya Umar? Maka aku jawab, sebanyak yang kuserahkan. Maksudnya sama, ya artinya separohnya gitu. Sebanyak yang aku serahkan itu yang aku tinggalkan untuk keluarga. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian setelah Umar baru aja menyerahkan itu setengah hartanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membawa semua harta. Ya Rasulullah, ini aku serahkan seluruh harta saya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Lalu jawab Abu Bakar, aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasul. Ya Masya Allah ya. Coba perhatikan ini, imannya para sahabat itu dulu begini luar biasa. Maka Umar mendengar Abu Bakar Siddiq menyerahkan seluruh hartanya untuk jihad fisabilillah, untuk perang Tabuk pada saat itu. Maka Umar mengatakan, aku tidak akan dapat mengalahkannya dalam masalah kebaikan untuk selama-lamanya, kata Umar bin Khattab. Karena luar biasa, Umar setengah hartanya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang dengan menyerahkan seluruh harta. Ini Masya Allah, maka wajar bagi mereka jannah. Maka wajar bagi mereka surga itu. Allah janjikan kepada mereka surga. Allah janjikan kepada mereka jannah, itu wajar. Kenapa? Karena mereka ya sedekahnya begitu luar biasa. Bukan hanya sedekah ya, pengorbanannya untuk Islam itu luar biasa. Jadi nggak hitung-hitung. Ya, maka Allah pun tidak perhitungan terhadap orang-orang yang tidak juga perhitungan. Ya, kalau kemudian apa yang mereka serahkan Allah Rasul begitu luar biasa, ya, maka kemudian Allah pun akan memberikan yang terbaik untuk mereka, itu sebagai balasan ganjaran bagi mereka. Apa gambaran yang terbaik? Apa balasan yang terbaik? Apa balasan terbaik bagi orang-orang yang berbuat baik, ya, kecuali jannah, ya, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Masya Allah. Nah, baik ya, misalnya rahmat Allah Subhanahu. Bukan hanya para agnia, ya, ingat ya, bukan hanya para agnia, tapi juga orang-orang du'afa ikut berlomba menginfakkan hartanya. Kalau orang kaya mungkin itu, oh wajarlah Umar, wajarlah Utsman, wajarlah Abu Bakar, wajarlah Abdullah bin Auf punya harta yang banyak, menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Tapi lihat para du'afa, orang-orang miskin juga ikut menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang terbatas hartanya, nggak punya harta, nggak punya tabungan, bisa jadi apa yang ada saat itu, itulah yang kemudian mereka hendak makan pada saat itu. Maka mereka ada di antara mereka menginfakkan 1 atau 2 mud kurma, hanya beberapa takaran saja gitu. Ya, hanya dalam 1 genggaman tangan saja, setara dengan 0,6 kilogram beras gitu, atau kemudian kurma gitu. Ada yang kemudian hanya sanggup memberikan ya 1 raup ya kurma saja. Bayang. Atau ada yang mengatakan 1 sok makanan. Ya, itu takaran untuk zakat, ya, zakat fitrah. Mereka hanya sanggup menyerahkan itu yang mereka beri. Mereka nggak mau tertinggal mendapatkan kemuliaan, ya, pahala, ya, dari perang itu luar biasa. Dan para wanita juga datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerahkan seluruh perhiasan-perhiasan mereka. Ada yang punya anting, ada yang punya kalung, ada yang punya gelang, semuanya diserahkan. Hampir nggak ada seorang pun yang menahan apapun yang dimilikinya, ya, dan tidak merasa sayang terhadap hartanya, kecuali orang-orang munafik. Orang munafik itu kerjanya cuman mencela saja. Nanti kita lihat bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tuh karakter orang munafik. Ya, ada orang yang kemudian ngasih banyak, pamer. Ada orang yang sedikit, ya buat apa? Kira-kira gitu, orang munafik. Kalau dia sendiri nggak infak di jalan Allah, enggak sama sekali.